Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, alhamdulillah sekarang sudah masuk ke modul keempat, yaitu tentang perlindungan anak. Nah, di sini saya akan membahas untuk sesi pertama atau sesi ke-11 dari modul FDS ini atau modul P2K2 ini. Nah, di sini sesi pertama itu membahas mengenai upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Nah, di sini saya akan membahas lebih dalam mengenai langkah ketujuh, yaitu pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya sudah tahu tentang pengertian ataupun contoh tentang anak istimewa? Mangga untuk memberikan pendapatnya. Untuk Ibu Lilis, apa itu Bu anak istimewa itu? Ya, betul, Ibu Lilis, anak istimewa itu anak yang mempunyai kebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus. Ada lagi mungkin dari Bapak Faris. Nah, mana Bapak Faris? Ya, betul, anak istimewa itu anak yang memiliki disabilitas atau memiliki kecacatan. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan menggali lebih dalam mengenai pengertian dari anak istimewa. Ada di flip chart ke-17. Tadi kan sudah ditayangkan ya Bapak Ibu. Jadi pengertian anak istimewa itu adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, hambatan psikis atau mental atau intelektual, dan hambatan secara sosial. Nah, di sini tetapi di sini anak istimewa itu mempunyai kemampuan baru, jadi dapat dikembangkan secara bertahap itu yang dimiliki oleh anak-anak istimewa tersebut. Nah, di situ seperti itu Bu, Bapak Ibu mengenai anak istimewa. Nah, di sini saya ada film Bapak Ibu, ada di buku pintar Ibu. Buku pintarnya di bawah ya Ibu. Alhamdulillah. Nah, kalau di bawah boleh dibuka buku pintar halaman 27 mengenai modul perlindungan anak. Nah, Ibu, tadi kan sudah ditayangkan di film ataupun di buku pintar halaman 27 mengenai cerita Getun. Jadi di situ Getun itu salah satu anak istimewa ya Bapak Ibu ya. Nah, Getun itu dalam kesehariannya itu walaupun dia dari lahir itu tidak mempunyai kedua tangannya, tapi Getun ini bisa beraktivitas secara normal, malahan dalam kehidupan di sekolahnya itu prestasinya bagus. Nah, di situ Bapak Ibu, bahwa Getun itu dari mulai aktivitas di rumah maupun di sekolah itu berlangsung dengan sangat baik ya Bapak Ibu. Mulai dari dia makan, dia belajar, membaca buku, bahkan bisa menggali potensinya untuk menyanyi, memainkan piano, dan dia juga kan keseharian juga sering membantu ibunya, mulai dari cuci piring, terus dari mulai membantu memotong sayur. Nah, sekarang Bapak Ibu gimana tanggapan Bapak Ibu? Apa sih hikmah dari cerita Getun tadi? Gimana, apakah mempunyai apa sih dengan keterbatasan fisik ini tidak mengurangi Getun dalam aktivitas ya Bapak Ibu ya? Nah, selain itu Bapak Ibu apa? Selain hikmah mengenai bisa dia dapat mengoptimalkan kemampuannya walaupun dia memiliki keterbatasan fisik. Nah, betul Bapak Ibu, hikmahnya yaitu
yaitu dia tidak patah semangat, tetap berusaha untuk bisa menjalankan aktivitasnya secara baik ya Bapak Ibu ya. Tadi kan dilihat dari kegiatan di rumah, kegiatan di sekolah, bahkan dalam prestasinya pun dia bagus Bapak Ibu, sampaikan ranking pertama beberapa kali ketika sekolah SD, makanya sudah beraktivitas secara baik ya Bapak Ibu ya. Dan di sekolah akademik pun, di sekolah formal Bapak Ibu ya, tidak ada diskriminasi dari pihak sekolah. Selanjutnya saya mau menanyakan Bapak Ibu, apakah di sekeliling Bapak Ibu memiliki anak seperti cerita Getun ini Bapak Ibu, atau mengenai anak istimewa? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada? Ya, kalau ada Bapak Ibu, kan dari cerita Getun tadi, si anak ini pasti ada namanya diskriminasi ya Bapak Ibu ya, sebagian ada tindak kekerasan, jadi rentan untuk terjadinya tindak kekerasan. Nah di situ Bapak Ibu, apabila mempunyai kerabat, keluarga, saudara, tetangga yang mempunyai anak istimewa, tidak usah malu ya Bapak Ibu ya. Dan bahkan beberapa kejadian atau beberapa anak ada yang sampai tidak sekolah Bapak Ibu, jadi jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kan sudah ditayangkan ya Richard tentang pengelompokan anak istimewa menurut Undang-Undang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional pasal 3 ayat 2 nomor 70 tahun 2009. Nah, ibu-ibu kan sudah melihat ya bagaimana jenis-jenis pengelompokan anak istimewa itu. Nah, di sini yang pertama ada tunanetra, kedua tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak berkesulitan belajar, lambat belajar, mengalami autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya, serta tunaganda. Nah di situ Bapak Ibu untuk lebih mengenal ya Bapak Ibu ya, bagaimana jenis-jenis atau pengelompokan anak selanjutnya. Bapak Ibu tadi kan sudah dibahas ya Bapak Ibu ya mengenai pengertian anak istimewa, dilanjut dengan pemutaran film mengenai cerita Getun, bagaimana potensi yang ada pada Getun, hikmah apa yang dapat diambil dari cerita Getun, dan bagaimana pengelompokan anak-anak istimewa. Nah, jadi Bapak Ibu, anak istimewa ini kebanyakan Bapak Ibu ya rentan sekali mendapatkan tindak kekerasan. Nah, Bapak Ibu, karena itu Bapak Ibu untuk anak yang punya anak istimewa, Bapak Ibu yang punya anak istimewa harus mendapatkan perlindungan ya Bapak Ibu ya, karena banyak sekali contoh-contoh bahwa anak istimewa ini disembunyikan oleh keluarganya, malahan bahkan sampai tidak bersekolah Bapak Ibu. Nah diusahakan Bapak Ibu apabila mempunyai anak istimewa, baik itu keluarganya, kerabatnya, tetangganya, di lingkungan sekitar Bapak Ibu, harap untuk memberikan perhatian khusus dan dukungan yang terbaik untuk anak istimewa tersebut. Nah itu mungkin Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan dari langkah ini.